Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Eko dari Depok. Ini unitnya Suzuki R3 GX tahun 2016 facelift, transmisi manual. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi tentang kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Krom-krom yang ada di grill ini juga kondisinya masih baik. Fog lamp bagian kiri utuh. Dan bumper depan ini jika kita lihat lebih detail ada yang luka seperti ini. Pecah parah tidak ada, tapi jika ingin mulus total karena luka harus dicat ulang. Headlamp bagian kiri utuh, kap mesin kondisi catnya baik, hanya ada penyok-penyok halus seperti ini ya. Ini tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Ketebalan catnya saya akan ukur dengan alat coating thickness 85 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velg masih original 15 inci. Kondisi cat velgnya baret-baret ada seperti ini. Luka tidak bisa dipoles, jika ingin sempurna dicat ulang. Profil bannya 185/65 ring 15. Produksi bannya di tahun 2019. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2019. Harusnya masih layak dipakai. Ketebalan di 5,22 mm. Dan kondisinya ban ini ada retak-retak ya, padahal masih bisa harusnya dipakai di tahun 2023 ini. Liner fender bagian kanan utuh, kampas rem bagian depan kanan. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih tebal, masih layak dipakai untuk kampas rem bagian depan kanan ini. Spakbor depan kanan, kondisi catnya baik, emblem VVT lengkap, ketebalan catnya 88 mikron masih original. Spion bagian kanan ini Mikasen utuh, hanya ada baret ya, pecah tidak, belum masuk air, hanya ada baret yang seperti ini. Bisa hilang dipoles beberapa. Pilar-pilar catnya baik, ketebalannya 88 mikron. Bagian atap juga sama, masih original. Antena utuh. Bagian atap ini juga tidak ada yang luka, hanya jamur, bisa hilang nanti dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2016. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, 2016 sudah tidak layak dipakai. Ketebalan di 4,31 mm. Jadi sudah waktunya minta diganti untuk ban belakang bagian kanan. 15 inci GT radial seperti ini harganya di 750.000. Dan untuk velg bagian belakang ini kotor jamur ya. Dan banyak yang luka juga. Jadi baiknya dicat ulang untuk velg bagian belakang kanan jika ingin mulus. Pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan kondisi catnya baik. Beberapa banyak yang bisa dilewat bodi ini masih baik. Ketebalan juga 76 mikron masih original. Pintu bagian belakang kanan kondisi catnya baik sama. Ketebalan di 127 mikron, pernah dicat ulang bagian ini. Dan pintu bagian driver ketebalannya di 79 mikron, masih original bagian pintu driver.
Bagian ini kita sudah ukur tadi, catnya masih original. Nah ini las titik pabrikannya. Semua pilar sudah saya cek, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada indikasi bekas ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena semuanya utuh dan catnya masih original. Pintu driver ini juga silarnya utuh pasti karena catnya masih original. Jadi untuk bagian samping kanan, beberapa yang masih original ada, dan yang pernah dicat ulang juga ada. Yang pernah dicat ulang sudah kita ukur ketebalannya masih baik, artinya tidak ada dempul tebal, hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Dan untuk stop lamp bagian kanan utuh, bagasi belakang ini kondisi catnya baik, krom-krom yang ada di bagasi ini juga kondisinya baik. Jamur-jamur bisa hilang nanti dipoles, emblem semuanya komplit. Ketebalan cat 93 mikron masih original. Cat bagasi belakang ini dapat rear wiper, kemudian dapat high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri utuh sama, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Reflektor bagian kiri utuh. Ada sensor mundur 2 titik. Bumper belakang ini overall tidak ada pecah parah. Pegas hidroliknya bagian kiri dan kanan sudah lemah. Ini pegas hidroliknya sudah saya sampaikan kepada pemesan. Part berikut dengan pemasangan itu di 250.000. Dan ini untuk bagian belakang dari interiornya. Untuk trim kanan kiri semuanya tidak ada yang baret. Bagian kiri juga sama. Kotor-kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Di sini ada tempat penyimpanan, dongkrak, kunci roda semuanya lengkap. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya 7,64 mm. Masih bagus sekali untuk ban serep. Dan untuk selar bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original, utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari cat bagasinya masih original, silar bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2016 sama rata dengan bagian kanan. Jadi ban belakang kanan kiri minta waktunya diganti. Dan untuk cat bagian belakang kiri sama, ada beberapa yang luka baret, tapi detailnya masih enak dilihat bagian ini. Jadi beberapa ada yang bisa dilewat, beberapa velg dicat ulang. Untuk ampas rem itu kanan kiri, jadi bagian belakang kiri masih bagus. Fender belakang kiri ini kondisinya juga catnya baik, ketebalan catnya 85 mikron, di bawah 100 mikron itu masih original. Pintu bagian belakang kiri juga kondisinya baik, ketebalannya juga sama, di bawah 92 mikron, masih original. Pintu depan kiri sama, kondisi catnya baik, ketebalan catnya 78 mikron, masih original rata-rata catnya. Spion bagian kiri sama, ada lecet ya tapi tidak pecah, belum masuk air, masih baik. Barat-barat halus bisa hilang dipoles. Emblem VVT di spakbor kanan kiri utuh. Spakbor depan kiri ini juga kondisi catnya baik, ketebalan 95 mikron, masih original. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2020, masih layak dipakai. Ketebalan di 6,18 mm. Jadi untuk ban depan kiri masih layak dipakai. Jadi mobil ini yang perlu ganti ban itu bagian belakang. Sudah kadaluarsa. GT radial 15 inci harganya 750.000. Jadi beli 1,5 juta. Dan ban depan ini ditaruh di belakang. Jadi ban 2 baru kita pasang di depan. Karena bagian depan kanan itu ada beberapa yang retak, tapi masih layak produksi di tahun 2019 dan ketebalan masih baik. Jadi saran saya seperti itu.
Velg juga sama seperti ini, beberapa ada yang lecet, jadi velg baiknya dicat ulang semua. Hitungannya 500.000, 4 velg jika ingin dicat ulang. Kemudian untuk kampas rem depan kanan kiri masih layak dipakai, masih tebal. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya rata-rata masih original, hanya bumper-bumper saja yang pernah dicat ulang dan di beberapa pintu. Kemudian yang pernah dicat ulang juga kita sudah ukur, ketebalannya tidak ada dempul tebal, hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang. Dan untuk kondisi saat ini pecah parah tidak ada, hanya beberapa ada penyok halus dan luka di kap mesin, kemudian di bagian spion, di bagian sela-sela pintu ada beberapa yang tidak bisa dipoles, luka. Saya hitung ada 2 titik, tidak banyak. Jadi untuk perbaikan eksterior 1 juta. Kemudian velg baiknya dicat ulang semua velg karena banyak yang luka dan ada jamur yang tidak bisa dipoles. Jadi perbaikan mobil ini eksterior bodi berikut dengan velg 1.500.000. Dan ini bagaimana pemesan? Artinya untuk perbaikan bodi itu bukan PR fatal, bisa dilewat. Atau jika ada dananya lebih baik diperbaiki, saya ada tim body repair jadi saya bisa bereskan eksterior mobil ini. Dan mobil ini jelas sudah kita ukur semua ketebalan bodi yang pernah dicat ulang, tidak ada dempul tebal, jadi jelas mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kemudian nyalon perlu, ada beberapa yang lecet bisa hilang di salon. Lecet tipis itu bisa dipoles. Poles itu masuknya nyalon, bodi, interior, ruang mesin semuanya total di tukang langganan salon saya untuk jenis MPV, SUV 700.000. Suzuki R3 GX tahun 2016 ini mesinnya 1400 cc, 4 silinder DOHC VVT. Tenaganya 92 PS, torsinya 130 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 14 km per liter. Dan untuk rute luar kota 16-17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mesinnya jelas masih sehat sekali, pembakarannya juga masih sempurna. Air radiator masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus untuk pendinginannya. Untuk packing dan seal belum ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya selas roda bagian kiri kering, karter gearbox matic kering, sel krek as kering, selas roda bagian kanan juga kering. Jadi untuk packing dan seal mobil ini belum ada yang minta waktunya diganti. Untuk catatan penggantian oli mesin ada catatannya, olinya masih ada. Ini dipstick oli mesin. Mobil ini kilometernya 73.000. Dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya di 77.000. Ini hasil tes olinya. 81,2%. Alat ini masih menunjukkan oke, sesuai nanti di kilometer 77.000 ganti oli mesin berikutnya. Mobil transmisi manual juga perlu ganti oli persneleng. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, tidak ada catatannya, jadi baiknya diganti. Untuk penggantian oli persneleng itu di 200.000. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya di 2,5%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru dan warna minyak remnya juga sudah kurang detail. Jadi sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras. Untuk kuras minyak rem 200.000. Aki menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering, CCA nya 300, please white. Nah, replace
mengganti, sudah minta waktunya diganti. Dan tadi juga kita dengarkan pas start engine itu agak berat. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan, akinya sudah lemah, sudah minta waktunya diganti. Histori pembeliannya juga tidak ada kemungkinan sudah lama akinya. Jadi baiknya diganti, tukar tambah dengan aki baru 45 ampere 900.000 yang merek GS, sudah saya sampaikan kepada pemesan. Dan untuk selar kap mesin ini utuh, kap mesinnya juga belum pernah dibuka, peredam masih bawaannya apron, cross member depan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat 2, masih original, sudah immobilizer, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Power window 4 pintu auto sisi driver sudah lengkap sekali, ada power door lock terpisah dan window lock. Untuk R3 facelift VX ini dia ada electric power retract dan ada electric mirror. Di bawah sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Kaca film bagian driver kondisinya masih baik, power window-nya autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang masih baik, kaca film bagian belakang kanan masih baik, power window-nya aktif. Saya akan coba elektrik power retract-nya bagian kanan, power retract-nya aktif, bagian kiri power retract-nya aktif. Electric mirror-nya juga bagian kiri ini aktif, electric mirror bagian kanan ini dia aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit nanti hilang di salon. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric, saat ini hanya di sarung. Sarung joknya kondisinya masih layak. Bagian driver juga sama, masih layak. Jok orinya ada, ini fabricnya. Jika ingin memakai jok originalnya juga tinggal dilepas saja sarung joknya ini. Kemudian pengaturan joknya selain ada sliding, sudah lengkap sekali, ada reclining dan sudah ada pengaturan adjustable. Pembuka tangki bensin posisinya di sini, pembuka kap mesin di sini. Di atas ini ada tombol untuk fog lamp dan di sampingnya untuk sensor parkir. Di atas ini ada tempat penyimpanan, ventilasi AC bisa dibuka tutup dan kondisinya masih bagus. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya utuh sekali, tidak ada yang cacat dan bersih. Bagian kiri sama, utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kanan ini juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya baris kedua ini sama di sarung. Sarung joknya masih baik. Jok originalnya ada di dalamnya. Armrest dapat. Ini ya jok originalnya. Kemudian di sini ada power outlet 12 volt. Ini bisa untuk ngecharge. Untuk akses ke belakang dia ada satu step seperti ini, sliding ke depan. Trim bagian baris ketiga bagian kiri kondisinya utuh. Plafon bagian baris ketiga ini kondisinya utuh. Kotor-kotor sedikit nanti hilang di salon. Jok baris ketiga ini sama di sarung. Sarung joknya masih baik. Trim bagian belakang baris ketiga bagian kanan sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Seat belt sampai belakang sini baris ketiga dapat. Hand grip dapat. Hand grip baris ketiga dia model fix, baris kedua model retract sampai baris ke depan. Dan untuk lampu-lampu kabin seperti ini juga sudah semuanya masih hidup. Untuk headrest totalnya dia dapat 6 adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Marker pabrikannya juga masih ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Mobil ini pajaknya lagi diperpanjang. Jadi kita beli ke ownernya terima pajak hidup. Ini fotonya terakhir kemarin bulan 6 2022. Jadi mati 1 tahun. Platnya 2026. Pajak per tahunnya mobil ini 2.462.000. Sedang diproses perpanjang. Katanya sekitar 3 hari, nanti hidup di bulan 6 2023. Untuk keaslian surat-surat ini sudah kita cek semuanya. STNK juga sebelum saya tinggal di ownernya sudah saya cek semuanya sesuai.
Kelengkapannya juga faktur masih disimpan. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Mobil ini juga sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan memperlihatkan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya. Di sini kita akan cari R3. Diagnosa auto scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Ini sudah 100%, engine bagus, ABS bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati, kelistrikan jelas bagus. Kilometernya 73.000 dan ini kondisi setirnya masih bagus banget, masih kulit jeruk, masih kenceng. Tidak ada yang grepes, pedal rem, kopling, gas ini juga tidak ada yang habis sedikit pun. Mobil ini buku servisnya tidak ada, tapi untuk histori servisnya ada. Bulan 4 2022 tercatat servis berikutnya di kilometer 71.000. Jadi jika kita melihat dari ciri-ciri setir yang masih bagus banget, tidak ada grepes, tidak ada yang rusak, pedal rem, gas, kopling juga tidak ada sedikit pun yang habis, meskipun tidak ada servis rekordnya, tidak ada buku servisnya, tapi mobil ini kilometer 73.000 jelas masuk akal. Dan ini untuk catatan penggantian oli berikutnya di kilometer 77.000, ganti oli mesin berikutnya yang tidak ada oli persneling. Tadi yang saya jelaskan ganti saja karena tidak ada catatannya, 200.000. Indikator tidak ada yang dimatikan, ABS, electric power steering, kemudian airbag di tengah, cek engine di samping kanan, tekanan oli, aki saya akan startup. Nah itu ya, sudah agak berat, akinya sudah lemah. Tadi kita sudah tes, hasilnya replace, sudah minta waktu yang diganti. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag semuanya mati. Ketika mesin hidup itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Wiper depannya aktif. Hanya ngipasnya dia sudah kurang detail ya. Baiknya diganti, 150.000 untuk karet wipernya. Wiper belakang ini juga aktif, airnya masih hidup. Wiper belakang ngipasnya masih baik. Dan ini dashboardnya, di samping pilar A dia ada speaker. Kondisi dashboardnya baik. Ada satu buah cup holder, ventilasi AC bagian kiri masih baik, laci masih baik, ventilasi AC bagian tengah ini juga masih baik. Lampu hazard masih aktif. Head unitnya original, terintegrasi, masih aktif. Dan audio steering switch-nya ini juga masih berfungsi dengan baik. AC-nya juga dingin. Pengaturan AC-nya ini untuk kecepatan bagian tengah, di samping kiri untuk suhu, di samping kanan untuk arah semburan ke badan dan ke kaki, lengkap sampai ke kaca depan. Di bawahnya open close air. AC-nya kita akan coba. Ini kecepatan 1 dapat di 2,6, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Ini dari 30 derajat Celcius ya. Kita akan tunggu prosesnya pelan-pelan. Oke, saat ini sudah dapat di 21,5 derajat Celcius dari 30 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC depannya dingin. Nanti kita akan coba AC belakangnya. Di paling bawah sini ada power outlet 12 volt dan penyimpanan, satu buah cup holder, dan ini USB untuk unit di atas. Dan ini tuas persnelingnya manual 5 percepatan, parking brake mechanical, dan ini masih pendek parking brake-nya, jadi kampas remnya masih bagus. Seat belt pengaturannya sudah adjustable, hand grip keadaannya fungsinya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror. Kaca tengah ini juga kondisinya masih baik. Lampu kabin semuanya aktif. Sun visor bagian driver juga keadaannya masih baik sekali, masih diplastikin.
ada card holder. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 1,9, bagus. Suhunya sudah dapat di 25,8 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun ya jika kita tunggu. Saat ini sudah dapat di 24,7,5 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC depannya dan AC belakangnya juga dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Eko dari Depok. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak ada perbaikan untuk kaki-kaki. Kemudian koplingnya juga masih galak, masih pendek, jadi kampas kopling juga belum minta waktunya diganti. Jelas mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut sudah bagus sekali di mobil bekas. Untuk PR-nya yang lainnya masih wajar, dan jika Anda pesan mobil di kami bisa bantu perbaikan mobilnya. Artinya tidak hanya sebatas pengecekan saja atau jasa inspeksi saja, tapi kita bisa bantu rapi-rapi unitnya. Jadi kita tidak lepas setelah inspeksi, kami bisa bantu semuanya. Perpanjang pajak juga bisa saya bantu, balik nama, cabut berkas juga saya bisa bantu. Jadi jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Suzuki R3 GX 2016 facelift. Untuk update harga saat ini yang transmisi manual 145 juta sampai 150 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. PR yang saya sampaikan itu beberapa ada yang tidak fatal. Contohnya perbaikan bodi, misalnya budgetnya minim, nanti saja diperbaikinya. Itu bisa. Jadi tergantung budget pemesannya. Kemudian pemesan juga bisa langsung nawar sendiri ke owner yang jual mobilnya. Misalnya Anda sendiri yang cari iklannya di OLX atau di marketplace Facebook, Anda sendiri yang nawar. Kemudian saya inspeksi unitnya, jika cocok saya bawa pulang. Yang seperti itu juga bisa. Jadi pemesan bisa menentukan dananya langsung. Saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jadi jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah atau perbaikannya ada yang dilewat, jelas dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, nanti kita akan jawab di komentar terbaru postingan saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Silakan jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kemudian nanti kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan waiting list. Nanti di setiap buka pesanan kita akan kabari yang sudah waiting list. Jadi silakan Anda antri. Proses masuk pesanan 1 bulan saya buka 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update list kapan tinggal berapa, Anda bisa cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan langsung save. Jadi Anda sudah bisa melihat story WhatsApp kami. Jadi silakan jika Anda ingin pesan mobil di kami, tunggu saja update-nya di story Instagram atau di status WhatsApp. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang di setiap mau buka pesanan saja kita baru bisa buka satu persatu pesan WhatsApp-nya. Jadi silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Dan jika Anda sabar, pasti Anda juga bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.